Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tanggal 4 bulan Oktober 2022 kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di pelatihan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang akan nanti dinarasumber oleh Prof. Ari. Nanti akan ada beberapa sesi. Yang pertama akan ada sesi pematerian yang akan disampaikan oleh Prof. Ari terkait dengan pematerian, pengembangan dan pemutaran kurikulum. Kemudian bisa dilanjut dengan tanya jawab kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan terkait dengan yang sudah dilakukan oleh prodi-prodi yang sudah memaparkan pada hari-hari sebelumnya. Kemudian nanti akan ada pemaparan prodi-prodi selain yang sudah melakukan pemaparan di hari pertama sampai hari ketiga. Nah, tentu harapannya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi prodi sendiri karena memang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan dari kementerian misalkan atau kementerian yang lainnya begitu. Nah, sehingga ketika ada kondisi di lapangan seperti mahasiswa mengikuti program PPKM dan yang lainnya, maka tentu pihak prodi juga perlu menyesuaikan, juga punya dasar hukum sehingga tidak asal kalau istilahnya Prof. Ari ceplok-ceplok kemarin gitu ya. Jadi memang harus terstruktur begitu ya. Jadi terstruktur, kemudian juga ada di kurikulum. Nah, tentu kegiatan hari ini sebagai pendampingan, kemudian juga telah bersama ketika ada prodi yang mungkin belum tertulis secara jelas di kurikulum, tidak apa-apa nanti bisa kita diskusikan bersama. Mungkin ada masukan-masukan dari narasumber sehingga arahnya memang ke depan luarannya adalah draft dari kurikulum Bapak Ibu sekalian di prodi masing-masing sudah menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan ya misalkan NDKM dan juga yang lainnya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Ari untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelatihan hari keempat ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat bertemu lagi di sesi yang berikutnya ini. Sesi keberapa ini? Keempat nih? Keberapa ini? Keempat. Semoga kita bisa sharing kembali terkait dengan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum. Kita saya mohon izin saya share materi. Langsung kemauan ya kita mulai karena memang sudah terlambat 15 menit. Nanti saya jam 11 mengajar. Jadi program pembelajaran pengembangan dan pemutakhiran kurikulum ya pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang peran perguruan tinggi dan beberapa pedoman akademik dalam rangka penyiapan pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka. Jadi kampus sebagai tempat belajar merdeka. Ya. Di kampus merdeka, kampusnya merdeka juga belajarnya merdeka, jadi merdeka belajar. Kembali saya sampaikan dasar kampus itu merdeka, itu mengenal merdeka belajar dan kampus merdeka atau kampus merdeka belajar, monggo. Yang penting intinya adalah kemerdekaan dari kampus itu terbebas dari birokrasi dan pembelajaran, proses pembelajaran juga otonomi masing-masing lembaga, tapi tetap berpegangan pada panduannya, ada seperti yang disampaikan oleh Pak Purkon tadi. Jadi untuk kemerdekaan belajar ini, pemerintah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit
serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, ini ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Mahasiswa diberi kebebasan, tapi tetap ada apa ya istilahnya ya, merdeka semua dan dibebaskan dari birokrasi. Birokrasi yang seperti apa ini saya tidak membahas, tapi yang jelas untuk program MPKM ini memang kita berkutat dengan administrasi ya, bukan birokrasi tapi administrasi yang rumit ya, menurut si Nizam administrasinya agak rigid. Jadi Pak Nadiem pernah menyampaikan bahwa prodi kesehatan itu dikecualikan dari program kampus merdeka. Ya, ini waktu itu beliau ngendikan seperti itu. Nah, mau jalannya? Mau jalan? Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun nomor 3 tahun 2020 tentang SNIPT, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 15 itu bentuk pembelajaran yang dimaksud dengan pasal 14 yaitu program studi di luar ya, di dalam program studi ataupun di luar program studi. Bentuk pembelajarannya seperti ini, monggo bisa dipersani nanti di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT. Nah, proses pembelajaran di luar program studi itu dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga yang lain. Seperti kemarin saya matur, jadi ada perjanjian bagaimana prosedur penilaiannya, apa saja yang dinilai, jangan sampai ada perbedaan penilaian. Itu salah satu contoh ya, tapi kan pastinya juga banyak hal-hal yang terkait dengan perbedaan-perbedaan ya, karena jelas maaf. Nah, ini kemudian proses pembelajaran di luar program studi sebagai dimaksud pada ayat 2 tadi merupakan kegiatan dalam program studi yang dapat ditentukan oleh kementerian dan atau perguruan tinggi itu sendiri. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Proses pembelajaran di luar program studi sebagai dimana dimaksud pada ini dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Ini ada undang-undangnya seperti itu, ya, di luar bidang kesehatan. Ini setelah saya ada kok nggak mau jalan. Nah, ini. Nah, namun sangat susah kemerdekaan, ini ceritanya dulu, bukan namun ya. Sangat susah, mengapa alasannya di luar bidang kesehatan? Ini si Pak Nizam, Prof. Nizam mengatakan bahwa sangat susah kemerdekaan bagi mahasiswa kedokteran untuk katakanlah bikin startup dulu, baru kemudian meneruskan kuliah kedokteran. Untuk bidang-bidang kesehatan itu tidak bisa. Ia menilai pendidikan di bidang kedokteran memiliki investasi yang besar. Lulusan dari pendidikan dokter itu terlalu mahal investasi. Kalau dia masuk ke kedokteran, tapi nanti lulusnya jadi startup kopi misalnya. Nah, itu beliau seperti itu. Ini contoh yang ekstrim ya kalau menurut saya. Nah, hal itu juga berlaku prodi lain yang memiliki bidang keilmuan yang bagus seperti kedokteran. Dalam hal ini kan kemungkinan kita menganalogkan sebagai bidang kesehatan, ya, kebidanan, keperawatan, apoteker atau farmasi, mungkin gizi, mungkin kesmas, ya, bidang-bidang kesehatan. Nah, ini hasil penelitian dari dosen Universitas Nahdlatul Ulama nih, Nahdlatul NU ya, Universitas NU di Surabaya, ya, UNUSA. Jadi dia meneliti implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Fakultas Kesehatan dan Non-Kesehatan. Nah, mengapa beliau meneliti seperti ini? Karena animo mahasiswa kesehatan untuk mengikuti program MPKM itu sangat tinggi.
ya. Tapi beliau melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analitik dengan metode survei dengan responden mahasiswa UNUSA sejumlah 3381. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Hasil penelitiannya 84,06% responden dari Fakultas Kesehatan dan 92% responden dari Fakultas Non-Kesehatan berpendapat bahwa UNUSA sudah memiliki program serupa MPKM. Jadi seperti kemarin, keperawatan, kebidanan, Bu Herwin, Pak Munir itu juga sudah memiliki itu sebenarnya. Beliau sudah melaksanakan program MPKM. Ya, seperti di sini asistensi mengajar, kegiatan wirausaha, membangun desa, penelitian, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, dan studi proyek independen. Nah, jadi magang itu menjadi program MPKM yang paling diminati sebesar 76,22% mahasiswa Fakultas Kesehatan dan yang 88,88% itu Fakultas Non-Kesehatan. Nah, jadi program studi yang memang sudah melaksanakan magang, maka sebaiknya kurikulumnya disesuaikan. Ya, disesuaikan karena ternyata harus ada rekognisi mata kuliah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang program MPKM yang disediakan oleh pemerintah, ya, di luar perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Nah, ini Fakultas Kesehatan yang ada di UNUSA, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Analis Kesehatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tidak ada kedokteran ya di Fakultas Kesehatan UNUSA ini. Nah, ini ini di dalamnya terdapat pula kebijakan ya di bidang kesehatan menjadi pengecualian dalam pelaksanaan MPKM mengingat kurikulum yang rigid ya, kurikulumnya rigid dan sudah mengatur kegiatan praktik di luar kampus. Namun perkembangan saat ini animo mahasiswa kesehatan mengikuti program yang ditawarkan Kemdikbud itu cukup tinggi. Nah, monggo bagaimana peran Universitas Nurul Jadin untuk mengantisipasi animo mahasiswa kesehatan ini yang cukup tinggi. Ya, jadi kurikulum itu menjadi hal yang penting dalam program studi dan memungkinkan adanya tinjauan dan perubahan kurikulum yang adaptif terhadap kebijakan MPKM. Ya, kemarin sudah bagus, sudah ada kegiatan-kegiatan itu, tapi monggo bisa disesuaikan. Nah, maka dari itu beberapa kegiatan dilakukan, salah satunya adalah webinar best practice, implementasi konsep kampus merdeka dalam kurikulum rumpun bidang ilmu kesehatan. Ya, karena itu tadi sepertinya untuk mewadahi bila ada mahasiswa yang ingin mengikuti program MPKM yang ditawarkan oleh pemerintah. Kita kan tidak bisa melarang tuh nanti, oh kok nggak boleh, misalnya seperti itu ya. Silakan untuk mendaftar, kita menyiapkan sekiranya beberapa mata kuliah yang terkait dengan program MPKM yang ditawarkan oleh pemerintah itu nanti oleh kita, oleh Unur Jadid itu akan direkognisi ke mata kuliah apa saja. Ya, ini peran perguruan tinggi, ya, wajib memfasilitasi, ya, memfasilitasi dengan apa? Dengan mata kuliah yang terkait dengan apa yang mereka lakukan saat mengikuti program MPKM dari pemerintah. Ini kemarin sudah saya aturkan. Nah, ini adalah latar belakang adanya MPKM itu. Nah, ini kegiatan di luar kampusnya juga saya ambil dari undang-undang ya, dari Undang-Undang Nomor 3. Jadi ada kegiatan magang, ada kriterianya. Kemudian asistensi mengajar juga ada kriterianya. Penelitian atau riset ada kriterianya sendiri juga. Proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa dan pertukaran pelajar. Nah, ini adalah contoh-contoh implementasi MPKM, ini contohnya adalah di UNY. Jadi
ruang lingkup kurikulumnya mencakup pola masa belajar, beban belajarnya, sebaran mata kuliah. Tapi menurut saya sudah bagus. Kemarin terakhir tuh Pak Basit ya, kalau nggak salah Pak Basit itu ya sudah terstruktur dan yang lain-lain juga sudah sangat bagus dari awal presentasi sangat bagus. Tapi memang perlu penyesuaian dan besok bisa kita setelah presentasi ini berikutnya bisa kita apa ya konkretkan lagi ya, kita konkretkan lagi, kita kembangkan, bukan kembangkan, kita rumuskan lagi bagaimana sih pemutakhiran untuk kurikulum MPK ini. Ya, apalagi besok kita ada luring, itu sangat-sangat membantu kita bisa tatap muka dan hal-hal apa saja yang perlu dimutakhirkan. Nah ini di UNY contohnya. Ini hanya contoh kemauan, Bapak Ibu sudah sangat bagus, sudah memiliki kurikulum yang MPKM-nya secara terstruktur. Ini untuk Mula Warman, ya. Kemudian ini untuk Lampung, ya, hampir sama. Ini mirip dengan Unuja yang kemarin yang dipaparkan oleh Pak Basit. Kemudian ini model-modelnya, ini dari UPI, ya, dari UPI. Nah, ini kurikulumnya minimal 4 semester, ini yang sendiri ya di program studi, kemudian maksimal 1 semester di luar atau dosen. Seperti ini, monggo nanti dicermati. Ini contoh-contoh kemauan, tapi sudah percaya diri kemauan, sudah bagus, yang Unuja sudah bagus, hanya nanti perlu ada beberapa prodi yang memang perlu disesuaikan. Ini mekanisme magangnya dari UPI, ini contoh-contoh, ini FMIPA UGM. Ini contoh. Saya ngambil aja ini. Ini dari Jambi, ya, pengembangan kurikulum. Sama nih, sama sih, mirip dengan. Ya, jadi perlu ditekankan kembali bahwa pelaksanaan atau kebijakan atau panduan yang pelaksanaan kampus merdeka itu mengacu pada buku panduan kampus merdeka dan setidaknya mengatur tentang pola atau model pembelajarannya. Kemarin sudah disampaikan, ya. Kemudian mekanisme penetapan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa, yang diambil oleh mahasiswa prodi lain, ya, baik di dalam PT maupun di luar PT. Mekanisme penetapan mata kuliah luar prodi, baik dalam PT maupun luar PT, yang dapat diambil oleh mahasiswa prodinya. Kemudian kriteria kegiatan keluar kampus itu menopok kemauan, mekanisme kegiatan magangnya seperti apa, ya, bila perlu format atau substansi surat perjanjian kerjasama. Nah, kemarin sudah disampaikan lengkap, salah satu contohnya yang sudah lengkap itu Pak Basit kemarin, ya. Itu jadi pola pembelajarannya, model pembelajarannya bagaimana. Itu nanti kan ada RPS-nya. Ya, kemudian penetapan mata kuliahnya jelas ya sudah, tapi kan perlu ditampilkan juga yang kalau ada dari luar masuk ke kita seperti apa, kalau kita keluar seperti apa mekanismenya. Kemudian kriteria kegiatan keluar kampusnya menopok kemauan. Ya, kita bisa menerima apa yang sesuai dengan mata kuliah kita. Misalnya kampus mengajar kemanusiaan atau mungkin MSIB, studi independen, atau mungkin riset, ya. Kemudian mekanisme kegiatan magang bagaimana. Nah, formatnya yang belum ada yang kemarin, nanti dibuat formatnya kerjasama. Ya, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo kami persilakan untuk presentasi yang berikutnya. Jadi sekali lagi untuk prodi kesehatan bisa menyusun disesuaikan dengan MPKM, karena memang bila maksudnya begini, bukan memaksa untuk membuat untuk itu tadi menyesuaikan bila ada mahasiswa yang ikut program pemerintah, ya, nanti mata kuliahnya yang direkognisi itu mata kuliah apa, ya, kemudian di semester berapa. Kalau misalnya mau semester 3, nah mata kuliah yang bisa direkognisi mata kuliah menopok seperti itu. Jadi itu untuk mengantisipasi bila ada mahasiswa yang ikut program MPKM dari pusat. Demikian, terima kasih. Monggo saya stop share.
Monggo Pak Furkon. Oke, baik. Ya. Terima kasih Prof. Ari sudah memberikan pemaparan terkait dengan materi hari ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan NPKM di beberapa PT. Mungkin menjadi salah satu praktek baik di beberapa PT yang juga bisa juga diadopsi oleh UNUJA, praktek-praktek baik yang bisa dimaksimalkan untuk program NPKM. Baik Bapak Ibu, barangkali untuk sesi diskusi dulu, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemaparan dari Prof. Hari, dipersilakan kami berikan kesempatan, baik itu raise hand ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Persilakan Bapak Ibu. Sebelum nanti kita memasuki sesi untuk pemaparan kurikulum masing-masing prodi. Izin Pak Furkon. Oke, monggo silakan Pak Bidil. Saya cuma Pak, gagal paham saja dengan istilah rekognisi. Ya mohon maaf. Apa rekognisi itu sama dengan konversi atau beda? Kaitan. Terima kasih Pak. Iya, iya. Oh, sebenarnya sama Pak bahasanya. Yang dimaksud adalah rekognisi itu kan pengakuan ya Pak. Kalau secara umum kalau kata-kata itu rekognisi yang diakui. Apa mata kuliah mana yang bisa mengakui bahwa pekerjaan mereka itu saya akui untuk mata kuliah ini diakui. Nah, kalau konversi itu sebenarnya sama. Hanya cenderung kalau konversi itu seperti ada itu tadi. Jadi penilaian, menilai itu dikonversi. Ya, jadi kalau misalnya nilainya 90, kita akan mengkonversi ke nilai berapa. Cenderungnya seperti itu. Tapi intinya adalah sama bahwa mata kuliah apa yang akan atau mata kuliah dari tempat kita ini kurikulum yang mana ya dari mata kuliah yang di dalam kurikulum yang mana yang akan bisa menerima mahasiswa itu berkegiatan di NPKM. Nah, itu intinya seperti itu. Kalau rekognisi itu lebih pas, rasanya lebih pas. Jadi pengakuan kan, rekognisi itu kan sebenarnya pengakuan. Jadi saya mau akui itu mana toh, mata kuliah apa toh yang akan kamu pakai untuk mengakui kegiatan mereka. Gitu. Jadi kalau konversi itu kecenderungannya kami biasanya ke nilai ini terkait bahasa kemauan. Jadi, coba nanti lagi. Kalau kami itu konversi itu biasanya terkait dengan angka-angka, kemudian dikonversi. Kalau suatu kegiatan itu biasanya rekognisi. Jadi misalnya saya berkegiatan nih memberi bimbingan pada mahasiswa dari Libya. Ini bukan apa-apa nih. Nah itu akhirnya juga akan direkognisi. Saya mendapat sertifikat, itu recognition, saya mendapat pengakuan dari pihak pemerintah Libya bahwa saya telah memberikan apa yang mereka harapkan, memberikan yang mereka inginkan, mulai itu merekognisi. Jadi, dan itu nanti sertifikat yang dari pihak pemerintah Libya itu bahasanya akan direkognisi di UNES. Nah, sebagai nilai poin untuk saya. Nah, itu nggak bisa dikatakan konversi ya, nggak bisa dikatakan konversi, tapi rekognisi. Memang susah aja Pak Idil. Itu kayaknya nggak pakai perasaan deh. Kalau misalnya suatu kegiatan konversi gitu apa ya? Karena kalau konversi itu biasanya kaitannya dengan angka-angka. Tapi kalau kegiatan itu biasanya dengan rekognisi itu. Jadi, monggo nanti coba yang benar yang mana. Kalau saya salah ya mohon dibetulkan. Jadi atas Pak Maaf, bukan maksud saya tadi, cuma hanya gagal aja jadi minta penjelasan. Jadi saya kadang juga kayak perasaan aja sih di tempat kami juga demikian. Saya sering menyatakan seperti itu, tapi ya yang benar yang mana sih saya juga belum. Tapi alhamdulillah kata-kata rekognisi itu bisa diterima. Tapi kayaknya itu nasional kok istilah rekognisi itu. Jadi kayak mata kuliah yang bisa direkognisi, kegiatan yang bisa direkognisi ke mata kuliah kita. Oke.
diakui, jadi maksudnya diakui kegiatan dia yang diakui oleh mata kuliah kita mana? Masuk cuman noto-noto ikut-ikut bantu di perpustakaan, dimasukkan ke misalnya sistematika informatika, sistem informatika misalnya yang mata kuliahnya bioinformatika misalnya seperti itu kan nggak pas ya, sehingga tidak diakui untuk dimasukkan sebagai mata kuliah yang terrekognisi di MBKM. Kalau konversi itu nilai, kalau kami loh jadi bisa. Jadi kata monggo Pak. Jadi sami-sami. Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi Pak Idil nanti bisa cari di KBBI perbedaan rekognisi dan konversi. Ya, saya kebetulan juga nggak nyari-nyari ya. Jadi kayaknya kalau saya cari rekognisi itu pengakuan betul, Prof. Oke, jadi rekognisi itu pengakuan, kalau yang konversi itu perubahan. Oke, jadi konversi itu apa? Kalau saya cari konversi itu perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain begitu, atau perubahan ada banyak sih sebetulnya, Prof. Kalau saya cari di Monjin ini sempat saya cari barusan. Sempat dicari ya. Ini konversi, kalau rekognisi pada dia kata kuncinya adalah pengakuan tadi, pengakuan. Kan ada istilah RPL gitu. RPL, rekognisi pembelajaran. Jadi itu tujuannya bagi pakar atau tim ahli yang memang pakar di bidang sesuai skema level 6 atau level berapa, itu bisa diakui sebagai RPL dan semacam. Iya Mas Banu, tambahannya malah. Saya enggak. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemaparan tadi pelaksanaan MBKM. Oke, silakan Pak Fawaid. Monggo Pak Dekan Fakultas Agama Islam. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Terdengar jelas dan ganteng, Pak. Terima kasih. Di kami itu ada istilah konversi dan rekognisi. Di konversi itu adalah mengkonversi mata kuliah satu di PT asal, yang dikonversi itu adalah mata kuliah di kampus tujuan, misalnya itu pertukaran pelajar. Kalau rekognisi itu di Unuja itu adalah pengakuan terhadap SKS. Nah, mata kuliah ini rekognisinya berapa SKS begitu. Misalnya di Unuja itu ada santri mengabdi yang diikuti oleh beberapa prodi ke beberapa daerah di luar pulau. Ada di Wakatobi, ada di Bali, ada di Lombok, dan seterusnya. Nah, secara sistem konversi ada beberapa mata kuliah yang dikonversi. Memang ada aturannya itu Bu, di Unuja itu untuk pertukaran santri itu beberapa mata kuliah yang boleh dikonversi walaupun tidak apa ya istilahnya ya, tidak sesuai CPL-nya dengan program yang diikuti oleh mahasiswa. Namun demikian mata kuliah yang dikonversi itu tidak mengganggu terhadap mata kuliah utama di prodi tersebut. Nah, pengabdian itu nanti akan direkognisi berapa SKS gitu. Jadi penggunaannya saja yang berbeda. Misalnya saya mengajar di salah satu, ada mahasiswa mengajar di salah satu lembaga satuan pendidikan. Nah, itu dia mengajar selama 1 semester akan direkognisi berapa SKS. Haknya mahasiswa kan 20, Bu, tetapi di kami ada tim konversi sendiri, yang kemudian mengajukan kepada prodi memberikan berita acara, diberikan kepada BAK. Nah, ini timnya ini mengkonversi mata kuliah dan sekaligus memberikan rekognisi terhadap berapa jumlah SKS yang diatur. Gitu kalau di kami begitu, Bu. Mas Banun, Pak Fawaid, Mas Banun, itu tambahan ilmu buat saya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Pak Fawaid informasinya. Bapak Ibu, barangkali kita berlanjut ke sesi pemaparan prodi. Jadi kalau di agenda kami di sini ada beberapa prodi yang insya Allah siap memaparkan. Salah satunya adalah prodi komunikasi agama Islam, Bu Aisyah. Bu Aisyah bisa monitor kami?
audionya belum aktif? Sudah. Oke, monggo. Oke. Ayo. Ya, Pak Furkan. Oke, monggo silakan. Bisa bentar saya setting dulu biar bisa berbagi layar. Oke, ampun. Iya. Aisyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya, Pak Furkan? Ya, Terdengar, Bu Aisyah. Nggih, ngapunten, Prof. Izin kan, nggih. Ini Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam. Nggih. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Nah, di sini visinya adalah menjadi program studi yang unggul dan kompetitif sebagai komunikator dan jurnalis beradab di berbagai media berlandaskan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Nah, misinya ini ada 5. Nah, kemudian untuk profil lulusannya ini ada 3. Yang pertama itu sebagai jurnalis atau broadcaster. Nah, ini menjadi pilihan bagi mahasiswa kami, di mana salah satunya sebagai jurnalis atau broadcaster. Kemudian yang kedua, sebagai praktisi komunikasi dakwah, di mana di sini menjadi sarjana yang ahli dan konsen menggunakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi dalam rangka mensiarkan Islam itu sendiri. Yang ketiga, sebagai peneliti pemula di bidang dakwah dan komunikasi. Itu adalah profil lulusannya. Kemudian CP mata kuliahnya di sini ini belum tuntas saya kerjakan seluruhnya. Namun di sini sudah ada beberapa pemetaan terkait dengan CP mata kuliahnya. Kemudian kalau untuk strukturnya di sini ada beberapa, totalnya adalah 144 SKS, dan untuk sebarannya di sini, Prof. Nah, ini untuk yang semester 1 ada 8 mata kuliah, bebannya satu semester itu 20 SKS totalnya. Nah, di mana di sini untuk program MBKM-nya untuk semester 1 itu dalam PT semua. Semester 2 ada 20 SKS, sampai semester 5 dan 6 itu masih 20, di mana semester 5 dan 6 mahasiswa itu bisa mengikuti program MBKM di PT lain ataupun non-PT. Nah, untuk mahasiswa KPI sendiri ini sudah 2 semester, ada yang lolos program MSIB, magang dan studi independen. Kemarin itu ada di Jogja, di Adit TV, ini sudah berjalan selama 2 semester. Begitu, Prof. Oke, agak gitu, sebentar saya. 7, 8 yang di luar. Oh, kapital selekta nggih, ada nggih. Ini tadi apa? Komunikasi. Komunikasi dan penyiaran dan Islam. penyiaran Islam. Berarti bila ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan program ini bisa masuk sini nggih. Bahasa Indonesia, teknik komunikasi. Oke, nggih. Kalau ini kalau sudah ada wadahnya sih sketsa ya, tinggal nanti bahasanya apa, konversi, merekognisi dan mengkonversi ya. Oke, sampun, ini berarti sudah, nanti tinggal menyusun kemawon untuk apa istilahnya panduan, bukan panduan ya, jadi apa ya, membuat buku ya, buku panduan deh, buku panduan itu, tapi nggak banyak seperti gabungannya Pak Basit kemarin itu.
Oh, nggih. Saya ada kisi-kisinya, nggak usah lengkap, hanya kisi-kisi aja karena untuk laporan. Nggih. Oh, Ini begitu. sudah seperti ini, sudah bisa, nggih, sudah boleh. Hanya komunikasi Islam. Oh iya, semester cepatnya semester bawah tadi berapa yang 7, 8? Berarti ini 5, 5, 6, 6, 7 ya? 7, nggih. Seminar proposal masuk semester 7 nggih. Enak nih Nggih. seminar proposal. Semester 7. Praktikum ini praktikum apa? Praktikum ini ada dua, Prof. Ada praktikum jurnalis bagi mereka yang peminatannya itu ke jurnalis atau praktikum broadcasting. Oh boleh. Berarti misalnya mereka ada yang milih magang, ada pilihan tuh magang, terus instansinya misalnya Suara Biasanya Merdeka, ke gitu ya, radio, misalnya ya. atau ke Radio, televisi. tuh. Nggih. Oke ya, misalnya magang di salah satu itu televisi ya apa itu namanya? Saya nggak nyebut apa SCTI apa CTV gitu masuk ke sini nggih. Sudah diwadahi nggih. Ya Nggih, ya siap sampun. siap nggih. Nggih bagus itu nggih sampun. Ya rata-rata sudah bagus kok ininya hanya tinggal nanti disusun laporannya. Ini nggak ada yang kurang ini Mas. Anu nyuwun nggih untuk form penilaiannya nggih. Nanti caranya menilai seperti Oh, apa nggih. konversi penilaiannya nggih. Nggih, Prof. Nggih matur nuwun sudah bagus ini. Oke, begitu Pak Furkan. Baik, terima kasih. Bu Nur Aisyah. Nggih, Sudah Prof. Bu Nur. Tadi bagus loh Bu, yang bahasa Cina tadi Mandarin apa Cina? Mandarin ya. Mandarin. Waktu Pak Furkon menayangkan itu ada yang Oh, nggih. ya. Itu dari mahasiswi KPI, nggih. Iya, tadi saya perkenalkan saya mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam itu bagus ya. Jadi monggo Pak Furkon. Oke, baik. Terima kasih Bu Isha sudah memaparkan kurikulumnya. Berikutnya Prodi Hukum Keluarga Pak Zainuddin Sunarto. Pak Ije. Pak Ije. Harusnya Pak. Ya, siap Pak Furkan. Oke, monggo silakan. Oke. Izin share screen. Stop dulu Bu. Oh, nggih. Stop share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan Pak Furkan, saya belum dikasih izin untuk share screen. Oh, maaf, salah. Kebetulan kami bulan Agustus kemarin sudah melaksanakan review kurikulum bersama beberapa dosen yang keilmuannya nyambung dengan hukum keluarga. Karena kami tidak terpaku kepada dosen tetap prodi HK, namun juga beberapa dosen yang background-nya hukum Islam, ataupun di pengembangan hukum sendiri. Sebelum kami menyusun, mereview dan redesain kurikulum yang baru ini, kami melakukan audiensi ke pihak pengguna. Salah satunya adalah di Pengadilan Agama Karaksan, meminta masukan terkait struktur kurikulum yang telah lama kami pakai sebagai bahan masukan dalam proses review yang kami lakukan pada tanggal 16 Agustus. Yang menghasilkan pertama struktur kuliah ini, struktur mata kuliah ini. Jadi kami simpelnya ketika bertemu dengan beberapa dosen tersebut, diberi acuan dalam beberapa proses penyusunan kurikulum sehingga menghasilkan beberapa mata kuliah ini. Baik ini masih ada mata kuliah lama dan ada mata kuliah yang baru. Untuk mata kuliah yang dasar, ini kami di Fakultas Agama Islam sama, ada 15 mata kuliah dengan 40 SKS. Untuk mata kuliah utama kami ada 29 mata kuliah dengan 76 SKS. Ada pendukung dan yang terakhir ada mata kuliah kompetensi lainnya. Untuk sebaran yang kami laksanakan sejak tahun 2002 ini dan hasil review kurikulum tahun 2022 ini. Jadi untuk mahasiswa mulai semester 1 semester 4 diberikan mata kuliah utama yang berhubungan dengan keilmuan keprodian. Baru teman-teman mahasiswa pada semester 5 itu diberikan
kebebasan untuk mengikuti MBKM sesuai dengan keinginannya, namun tetap kegiatan MBKM yang dilakukan harus mendukung terhadap learning outcome yang sudah ditentukan di dokumen PKNI kami. Jangan sampai teman-teman mahasiswa kami ketika mengikuti MBKM di luar ranah learning outcome, sehingga ketersambungan dengan keilmuan termasuk dalam pengembangan keilmuan tidak akan nyambung. Seperti kami sampaikan di semester 5 ini, hanya ada mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, akhlak tasawuf, etika profesi hukum, sosiologi hukum, kaidah fikih, tafsir ayat ahkam, dan hadis hukum ahkam. 9 mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendukung yang notabene ketika mahasiswa tidak mengambil mata kuliah ini dan mahasiswa ikut kegiatan Merdeka Belajar, tidak mengganggu terhadap keilmuan utama lulusan tercapainya profil hukum keluarga. Karena beberapa mata kuliah ini pendukung terhadap materi utama. Karena materi utamanya keilmuan hukum keluarga sudah tercantum dari semester 1 sampai semester 4. Ya, teman-teman yang tidak ikut kegiatan MBKM tetap ikut perkuliahan sesuai dengan sebaran yang telah kami siapkan, baik di semester 5, 6, dan 7. Khusus semester 7, karena kami di Prodi Hukum Keluarga, praktikumnya 2. Karena profil lulusannya itu adalah tenaga ahli di pengadilan agama dan tenaga ahli di kantor urusan agama. Sehingga kami melaksanakan praktikum 2 kali, yakni di KUA dan di praktikum di pengadilan agamanya. Meskipun ada mata kuliah ini, namun yang kami siapkan, teman-teman bisa mendapatkan 3 mata kuliah ini ketika waktu praktikum. Misalkan pendidikan keluarga sakinah, nanti teman-teman nanti dibebankan di kegiatan praktikumnya, karena memang upaya mensosialisasikan bagaimana membentuk keluarga sakinah itu salah satu tugas di kantor urusan agama di kecamatan. Ilmu perundang-undangan dan kapital selekta hukum keluarga teman-teman mahasiswa bisa didapat ketika praktikum peradilan agama. Jadi bisa mengakomodir ketika waktu praktikum dan kegiatan bisa lebih banyak di prakteknya di semester 7. Itu yang telah kami persiapkan selama ini. Jadi mulai semester 1 sampai semester 6, mahasiswa itu hanya disebarkan 20 SKS. Nah, ketika di semester 2 atau semester 3 teman-teman berprestasi, maka ada mahasiswa itu bisa nambah 4 SKS, sehingga bisa mengambil mata kuliah kakak kelasnya. Sehingga bisa ada kesempatan untuk lulus tepat waktu lulus lebih cepat di semester 7 nanti. Mungkin itu Ibu yang telah kami susun atas arahan Pak Dekan selama ini. Mohon izin belum aktif, Prof. Masih di unmute. Ini saya ini. Iya. Kepencet bukunya. Mas Banun, Pak Moh Zainuddin. Ya, Pak Moh Zainuddin Sunarto. Saya tadi kaget loh ada Sunarto di belakangnya kayak ayah saya. Sama Ibu, ya. Nama ayah saya belakangnya ada Sunartonya. Ini sudah memenuhi ya Pak. Sudah ada kalau saya sih aja bahasanya enak, ada wadahnya untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM, baik yang diselenggarakan oleh universitas ya perguruan tinggi yang bersangkutan ataupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, hanya saja saya besok ya sudah saya matur kalau saya nyuwun form penilaiannya untuk minggu besok, untuk pertemuan besok yang pertemuan kelima, hari kelima, saya akan aturi konversi untuk penilaian materi itu dan nanti ada kisi-kisi juga. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, untuk ini sudah dilaksanakan belum? Baru dilaksanakan untuk angkatan 2022, karena kan kurikulum yang kami susun tidak berlaku surut, Ibu. Jadi mahasiswa yang sekarang semester 3, 5 tetap pakai kurikulum yang lama. Berarti membawa MBKM. Jadi ini kita persiapkan untuk angkatan 2022 dengan kebijakan. Nah, betul, untuk angkatan 2022 ke belakang. Ya, berarti kira-kira dia tahun berapa itu melakukan ini? Tahun 2024 ketika mereka semester 5. 2024 ya. 2024 sudah mulai ya. Sudah mulai. Meskipun kalau misalkan
semester 5 ataupun semester 7 ada yang ikut MBKM, kita upayakan untuk konversi juga nanti. Jadi kita tetap tidak menghalangi, meskipun kurikulumnya belum MBKM, tapi juga kami memberikan kebebasan anak-anak untuk ikut MBKM. Salah satunya kemarin yang sudah dilaksanakan, yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain, ada MBKM santri yang seharusnya teman-teman melaksanakan KKN di masyarakat, namun difokuskan terhadap pengembangan di pesantren. Jadi mahasiswa yang masih nyantri di pondok tidak usah keluar pesantren, cukup melaksanakan pengembangan kegiatan atau pengembangan apapun di pesantren, itu bisa dikonversi sebagai kegiatan KKN dan bisa mengkonversi beberapa mata kuliah yang berlaku ketika itu, dengan tetap menunggu keputusan dari tim konversi yang sudah ditentukan. Lajeng ini sebelum ini ada reguler. Habis sebentar saya. Oke. Sebelum ini ada yang reguler enggak? Maksudnya sebelum MBKM, sebelum dibuat MBKM, susunan regulernya seperti apa? Kurikulum yang lama, maksudnya kita aja. Kurikulum yang lama? Kurikulum yang lama. Ya, Pancasila dan Kewarganegaraan semester berapa? Semester 1. Sebentar saya. Oh, gitu. Ya. Saya share yang kurikulum yang lama. Inji. Kurikulum yang lama ini, Bu. Jadi di semester 1 Pancasila, pengantar studi Islam. Jadi kami urut dari yang dasar dulu. Baru yang utama itu baru mulai yang banyak mulai semester 3. Jadi 1 2 itu. Karena prinsip kami dulu itu jadi mahasiswa diberikan yang pengantar-pengantar dasar-dasar dulu, baru mata kuliah utama. Dengan kebijakan MBKM ketika kami dengan model kurikulum sebaran kurikulum seperti ini, maka mata kuliah utama yang menjadi bekal mahasiswa ikut kegiatan MBKM itu gak dapat karena full di semester 5 sama 6. Ya. Dan juga dengan aturan KPP yang 2020 mengamanatkan bahwa sebaran yang disiapkan oleh prodi itu maksimal 20, tidak boleh 22. Ya. Jadi sebaran. Ya. Kalau ini nanti yang tadi yang MBKM itu diberlakukan untuk, berarti kan untuk mahasiswa angkatan 2022 ya, kan nanti pelaksanaannya kan 2024. Kalau ada mahasiswa angkatan 2019, berarti mungkin dia sekarang semester 7 ya? 19, 20, 21 sudah semester 7, atau mungkin 2020 yang saat ini semester 5. Kemudian mahasiswa itu mengambil program pemerintah, misalnya dia mengambil magang. Itu solusinya bagaimana, Pak? Nanti kami ajukan ke tim konversi. Jadi mata kuliah yang tertanggung oleh mereka pada semester berjalan itu kami ajukan ke tim konversi. Apakah kegiatan yang diikutkan oleh mahasiswa itu bisa dianggap telah mengkonversi mata kuliah yang sudah berjalan atau tidak? Gitu ya. Berarti ceplok-ceplok ya mungkin ya, Pak ya. Ceplok-ceplok pasti, Bu. Karena ya, tidak mau seperti itu. Struktur yang sudah ada, tiba-tiba ada kejutan di tengah jalan. Ketika kami mau mengkonversi ngawur, juga salah juga. Iya. Gitu. Ya, sama sebenarnya Pak, sama ceplok-ceplok itu juga saya. Lah mau gimana lagi ya, Pak? Kalau mau dipaksakan MBKM untuk mahasiswa berjalan, kita tidak siap dari sisi sebaran yang jadi beban mahasiswa, karena sebaran tidak mungkin kami dirubah tengah jalan. Jadi itu nyiapkan full untuk angkatan 2022 ke belakang. Dan jadi biasanya dapat yang dasar-dasar dulu, sekarang langsung kaget dapat mata kuliah inti semua. Ya, yang penting pokoknya nanti laporannya dikumpulkan ke saya terkait dengan pemutakhiran ya, pengembangan dan pemutakhiran kurikulumnya. Sudah bagus kok ini, semuanya bagus. Nanti tinggal penilaian yang saya pengen lihat nanti cara menilainya gimana. Monggo Mas Banwon. Terima kasih Bu.
Yes, manun. Baik, Sami. terima kasih Pak Zainuddin sudah memaparkan. Berikutnya dari Prodi Hukum, Pak Musyafi. Dipersilakan Pak Musyafi. Sama Safi. Musyafi Miftah, Bu. Syafi Wah. Miftah, beliau Prodi Wih. Hukum di Fakultas Gitu. Sosial Komunikasi. Oke. Oke, kami persilakan. Oke. Bisa digambar. Kalau suami saya Miftah tanpa H. Oh, Miftah. maknanya beda nanti, Bu, kalau nggak ada hanya itu. Gitu ya kalau nggak ada Ya. hanya. Tidak pakai bermakna, kacamata hitam cukup Pak Musyafi. tidak bermakna kunci nanti itu kalau Gitu ya, bukan kunci ya Miftah. Kalau ya Miftah kunci betul-betul. Kalau Miftah nggak ada makna. Minta. Iya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ari Yuniastuti dan Kepala LP2M Bapak Furqan Mkom dan partnernya yang luar biasa Pak Idil Gufron dan sahabat-sahabat Kaprodi yang berbahagia. Pertama, boleh saya sampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum merupakan mahasiswa yang tidak pernah ikut dalam program EPKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Pertama, karena memang skema yang ditawarkan oleh pemerintah itu belum ada yang relevan secara spesifik dengan profil lulusan yang kami inginkan gitu. Karena beberapa kali memang ada memang skema hukum di beberapa perusahaan, tapi bukan tidak yakin sebenarnya. Cuma siapa yang menjamin bahwa mahasiswa saya itu akan ditempatkan pada posisi misalkan tentang analis hukum gitu kan. Nah, analis hukum itu sebenarnya dalam profil lulusan kami itu tidak masuk gitu kan, hanya menjadi asisten hukum. Jadi profil utama kami itu adalah praktisi hukum. Jadi seandainya pemerintah atau Kemendikbud itu punya kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum, misalkan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan yang lain, itu mungkin prodi hukum bisa mengakses itu. Oleh karena itu kami sebenarnya belum menyusun tentang kurikulum yang berbasis MPKM itu. Cuma karena memang tuntutan itu juga hak manusia mahasiswa, maka mau tidak mau prodi harus merespon itu merespon. Nah, inilah beberapa rancangan. Saya tidak merubah kurikulum yang sudah disusun bersama internal dan eksternal gitu. Cuma menggeser dan merolling posisi kayak begitu. Jadi merolling posisi. Jadi untuk mengantisipasi mahasiswa yang punya keinginan untuk ikut MPKM ini, maka kami di prodi hukum itu menggeser mata kuliah keprodian itu ditaruh di semester awal dan sampai semester 4. Jadi untuk mata kuliah dasar seperti Pancasila, Kewarganegaraan dan kawan-kawan itu saya geser di semester 5 dan 6. Ini takutnya sewaktu-waktu ada mahasiswa hukum yang punya keinginan untuk nanti jadi kita bisa melakukan rekognisi di situ di mata kuliah dasar. Ini layar ini jadi awal sebenarnya mata kuliah yang lama ini sama saja Bu, nggak ada penambahan mata kuliah, cuma posisinya aja dirubah gitu. Ini masih belum disahkan menjadi kurikulum, masih bersifat rancangan gitu. Masih rancangan untuk merespon kebutuhan mahasiswa hari ini. Nah, di semester karena kalau magang di perusahaan itu kan
kalau jadi hakim nggak bisa, kalau jadi advokat juga nggak pas gitu. Enggak, takutnya nanti sarjana hukum yang tidak siap kerja menjadi advokat dan menjadi hakim itu kan ruwet ini. Sementara yang mereka di perusahaan itu kerja hanya misalkan apa yang tidak sesuai lah begitu dengan, makanya seandainya ada gitu, seandainya ada di pengadilan gitu. Tapi kita mensiasati begini Bu, kemarin kita sudah punya kerjasama dengan lembaga IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, dan kemudian dengan Pengadilan Negeri Keraksan Probolinggo itu kita ada beberapa mahasiswa yang magang di pos bakum, pos bantuan hukum situ. Nah, mahasiswa yang ikut pos bakum itu jadi rekognisinya di peradilan di praktikum peradilan gitu. Tapi itu masih belum diberlakukan gitu. Jadi mahasiswa masih mau ikut praktikum lagi gitu walaupun sudah magang di pos bakum. Untuk ini sebaran mata kuliah yang rencananya akan diberlakukan di hukum itu ini yang pertama adalah pengantar ilmu hukum gitu kan. Kenapa pengantar ilmu hukum ditaruh di pertama gitu? Karena memang untuk belajar ilmu hukum-hukum yang lain itu harus basicnya adalah pengantar ilmu hukum. Jadi kita tidak bisa belajar hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana kalau basic ilmuannya itu tidak dikuasai gitu. Jadi karena kerangka dasar dalam ilmu hukum itu ya ada di pengantar ilmu hukum. Logika di situ semuanya. Jadi kalau itu sudah dikuasai, yang lain itu menyusul saja gitu. Makanya ditaruh di mata kuliah di semester awal. Kemudian ilmu negara. Nah, ilmu negara ini juga barangkali karena kita memang prodi hukum kami itu tidak spesifik jurusan konsultasi pidana atau perdata, enggak Bu. Karena masih prodinya itu masih numpang di Fakultas Sosial Humaniora, jadi bukan fakultas hukum. Saat di fakultas hukum mungkin bisa nanti bisa buat kamar pidana, kamar perdata, kamar tata negara gitu. Sendiri. Ya, jadi karena masih numpang, jadi mengakomodir semua rumpun keilmuan di bidang hukum gitu. Jadi pidana, makanya kurikulum ini ya 50-50 gitu. Kurikulum ini skemanya 50-50. Jadi yang pidana, perdata, dan tata negara itu sudah masuk semuanya. Insya Allah tercover di situ semua. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya kecenderungan tata negara, insya Allah nggak kekurangan materi gitu karena sudah di cover di situ. Harus optimis Pak Mus. Siap, optimis memang. Ilmu negara. Nah, ilmu negara ini sebagai modal bagi mahasiswa yang punya kecenderungan dalam hukum tata negara. Jadi ilmu negara harus dipahami dulu. Bagaimana kita belajar hukum tata negara kalau kita tidak paham tentang ilmu negara itu sendiri. Gitu. Kira-kira begitu. Kemudian hukum adat. Nah, hukum adat ini sebagai hukum yang pertama kali hidup di Indonesia harus dipahami juga sebelum hukum-hukum yang lain itu datang. Gitu. Jadi sebelum ada desentralisasi sentralisasi hukum adat inilah yang menjadi awal gitu. Jadi yang asli hukumnya Indonesia itu ya hukum adat ini. Nah ini kemudian hukum pemerintahan daerah, pidana 1, pidana 2, tata negara, dan sosiologi hukum. Kemudian baru kita mulai ke semester 2 itu mulai ke hukum praktisnya, hukum acaranya. Jadi untuk mengikuti hukum acara perdata ya harus lulus dulu hukum perdata 1. Perdata 1, ya. Kalau mau acara pidana ya harus lulus dulu hukum acara ada mata kuliah syaratnya ya Pak, ya, ada mata kuliah syarat ya. Betul. Kemudian di sana juga ada hukum administrasi negara, hukum dan kerugian publik, pengantar hukum internasional, kemudian hukum dan HAM. Ini hukum dan HAM ini sebagai lanjutan dari hukum tata negara. Kemudian etika profesi juga di sini, kemudian tindak pidana khusus, kemudian hukum lingkungan hidup ya. Kemudian baru di semester 3 kita membekali mahasiswa di bidang filsafat hukumnya. Filsafat hukum sebagai karena ini sudah persiapan untuk menyusun untuk belajar tentang metodologi hukum. Jadi kalau mau belajar metodologi hukum harus menguasai filsafatnya dulu. Kira-kira begitu modalnya lah, modal utamanya. Gitu.
Kemudian ada politik hukum juga di situ modalnya gitu. Kemudian ada hukum pembangunan, hukum pidana 2, kemudian lanjutan dari hukum pidana 1 dan hukum perdata 2 juga lanjutan. Kemudian legislatif drafting. Karena kenapa menggunakan legislatif drafting? Karena ini lebih spesifik kepada teknik penyusunan perundang-undangan. Kalau legal drafting ini lebih umum. Jadi kontrak drafting bisa masuk juga. Jadi spesifik. Kayaknya dibagi 2, ada legislatif drafting, ada kontrak drafting. Nah, gitu. Jadi kalau ini membuat kontrak, draft kontrak, surat kontrak atau draft gitu, perjanjian dan sebagainya. Kalau legislatif drafting itu konsen penyusunan peraturan daerah, peraturan desa, gitu. Nah ini yang semester 3 Bu. Jadi kemudian semester 4 baru kita belajar metodologi penelitian hukum, kemudian hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah keahlian gitu. Acara konstitusi, hukum perpajakan, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, hukum haki, hukum perpajakan, hukum agraria, hukum penyelesaian sengketa pemilu dan hukum dagang. Nah untuk merespon kebutuhan dalam kebijakan MBKM itu maka untuk dasar itu saya taruh di semester 5 dan semester 6 mata kuliah pendukung dan metode dasar sehingga MBKM itu nanti tidak mengganggu terhadap basis keilmuan dari mahasiswa hukum itu sendiri. Kemudian ada Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, bahasa Inggris, pengantar sosiologi, pengantar antropologi budaya, pengantar filsafat, hukum waris, pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu ekonomi. Kemudian semester 6 ada pesantrenan, KNU-an, hukum Islam, ini yang dari pesantren, yang dari pesantren. Kemudian hukum bisnis, hukum teknik, dan tata cara mediasi hukum. Ini bisa diperoleh dari kemudian KKN juga bisa di MBKM kan gitu. Kemudian hukum dan teknologi atau cyber law gitu kan, misalkan nanti magangnya di kantor polisi gitu, cyber army gitu kan bisa itu di hukum teknologi itu. Tentu ada pengadilan. Ini jadi mahasiswa itu magang selama 2 bulan di pengadilan negeri, kemudian di lembaga-lembaga hukum yang lain, kejaksaan. Kemudian proposal skripsi. Kemudian hukum acara peradilan agama ini lebih kepada prakteknya. Jadi mahasiswa setelah pulang dari praktikum itu langsung praktek beracara di lab peradilan yang disediakan oleh UNUJA. Kemudian semester 8 mahasiswa sudah fokus menyusun skripsi. Itu skema yang dicanangkan oleh Prodi Hukum untuk merespon MBKM sebelum dimutakhirkan, Ibu. Nanti akan dimutakhirkan kalau sudah ada masukan dari jenengan. Terima kasih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ini secara umum sudah bagus juga, Bapak. Sudah terstruktur dengan baik. Dan untuk program MBKM-nya juga sudah ada wadah mata kuliahnya yang nanti akan direkognisi kegiatan-kegiatan mahasiswa apa, kemudian direkognisi dengan mata kuliahnya. Nah, misalnya nih Bapak, ini barangkali juga akan dilakukan di sini ya 2023-2024 ya. Nantinya akan diuji. Ini kalau misalnya nih ada mahasiswa magang di notaris gitu gimana Pak? Itu kan nanti dia membuat draft jual beli tanah, membuat draft apa ya Pak? Ya. Masuknya mana Pak nanti? Dia akan gimana kalau di MBKM-nya? Kalau di MBKM itu masuk di sini. Masuk misalkan ini. Sebenarnya di hukum perdata itu sudah dia sudah masuk dan hukum kontrak. Ya, bisa masuk di situ. Iya. Jadi ini maksudnya yang lalu ini saya untuk merespon MBKM yang kurang relevan dengan basis keilmuan. Betul. Notaris memang ya basicnya sudah ada masuk ke kontrak. Bahkan tiap tahun kita juga ada beberapa mahasiswa yang praktikum di notaris. Berarti seandainya
Itu padahal tadi kontrak tuh tadi semester berapa ya Pak? Yang kontrak tadi? Kontrak itu di semester 3. Ya. Ya. Misalnya nih, ada mahasiswa yang ngambil MPKM untuk magang di notaris, berarti dia nanti dikonversinya ke mata kuliah yang semester 3? Atau tetap di semester 5? Semester 5. Semester 5-nya masuk mana? Nanti bisa masuk ke mana ya? Iya. Mana kira-kira Pak? Iya, nanti dikontrak lagi. Barangkali dia Pak Musafi menurut kami bisa sambil lalu jenengan catat ini mata kuliah MPKM sehingga nanti masukan dari Prof Hari bisa jenengan akomodir maksud saya. Oh iya ya. Kan ini pendampingan, proses pendampingan maksud saya. Jadi kalau Pak Musafi masih bingung, maka mungkin dengan adanya ini mendapatkan pencerahan lah. Kira-kira begitu Pak Musafi. Memang tidak pernah ikut ya. Ini sudah bagus Pak. Itu makanya harus optimis. Dari awal pesimis Pak Musafi. Iya. Pesimis dulu Pak Musafi. Dengan mahasiswanya suruh kantor di KPK masa ada mah. Sudah optimis Bu, karena Prodi Hukum sudah mendirikan lembaga bantuan hukum. Siap mahasiswa sudah bekerja. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Insya Allah akan di-launching tanggal 20 Oktober ini. Nah, tapi kan dengan mahasiswanya tidak Pak Musafi. MPKM itu ada benefitnya. Salah satunya adalah mahasiswa itu dapat honor, misalkan dapat SPP-nya, begitu. Ya, sebenarnya saya sudah mendorong mahasiswa, cuma mungkin karena memang kok di perusahaan Pak katanya gitu. Ya sudah, tergantung Anda gitu kan. Tergantung Anda, mau ya silakan, nggak mau ya sudah. Mau tetap kuliah gitu kan. Iya sama Pak, di tempat kami juga ada yang begitu awal-awal program MPKM itu. Jadi mahasiswa lebih nyaman dengan dosennya sendiri waktu itu tahun 2020 awal-awal itu 2020 satu awal tahun itu juga jadi kok gak ada mahasiswa saya keluar ini, wah mahasiswa kita itu jago kandang, beraninya di dalam sendiri. Sebenarnya juga bisa sebenarnya di kalau di perusahaan misalnya, kalau dia ditempatkan di bagian hukumnya misalnya, ya kan masuk ke kontrak drafting itu. Dia akan menyusun tentang misalkan draft kerjasama, draft perjanjian antara perusahaan dan buruhnya misalnya. Kayak gitu kan sebenarnya bisa sebenarnya. Ya ini sudah bagus Bapak. Nanti hanya tinggal disesuaikan bila ada mahasiswa yang memilih program MPKM-nya dari pemerintah, ada misalnya di notaris A atau B itu mahasiswa dia harus dikonversi ya istilahnya konversi direkognisi ke mata kuliah. Siap. Ya kalau saya sih cenderung rekognisi. Siap. Demikian aja. Mungkin nanti coba direkonstruksi kembali. Siap. Redesain lagi desainnya seperti apa. Ya sudah bagus kok Pak Miftah apa Pak Mus? Pak Mus Hafi yang Pak Mus. Kalau Pak Miftah sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Kalau Pak Mus Hafi itu nggak ada insya Allah, nggak ada duanya. Itu nggih. Di Probolinggo. Nggih, baik Bapak nggih, Mas Banun. Nggih, monggo Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bro. Oke, baik, terima kasih Pak Hafi. Atas pemaparannya, mohon bisa di stop share screen-nya. Baik. Berikutnya ada prodi baik. Prodi pendidikan ini guru madrasah ibtidaiyah Pak Fatur Rosi, dipersilakan dari Fakultas Agama Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktunya dan Pak Perkon. Sebenarnya dari apa yang akan kami paparkan ini sudah panjang lebar dipaparkan oleh teman-teman kami di Prodi FAI, Fakultas FAI. Bahkan sudah habis materinya kayaknya Bu, dihabiskan oleh Pak Basit ini Bu. Jadi saya akan menambahkan sedikit. Ada sedikit, ada perbedaan, ada yang beda ya. Beda mirip sedikit, bedanya banyak Bu. Jadi mungkin ada yang kelupaan dari Pak Basit itu
ternyata di aspek penilaian, aspek sikap penilaian, terus keterampilan dan pengetahuan itu ada beberapa distingsi dari PT atau pencirian PT yang belum disampaikan oleh teman-teman. Bentar Bu, saya tampilkan dulu. Nah ini, di sini ada 2 poin atau ada 2 tambahan terkait aspek yang belum kami sampaikan oleh teman-teman kami, diantaranya adalah pencirian PT yang ada di Unuja. Maaf Pak, dibesarin sedikit Pak. Okay. Saya ini udah sepuh. Nah, udah kelihatan. Ya, sudah. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, dari ini di aspek sikap ini ada tambahan, tentunya rumusan ini sudah dirumuskan oleh pimpinan kami, dekan kami yang mempunyai inisiasi yang bagus lah dari beliau, sehingga muncul tentang aspek sikap yang terfokus kepada pencirian PT. Di antaranya adalah menginternalisasikan nilai-nilai trilogi dan pancakesadaran pesantren Nurul Jadid dan nilai-nilai keilmuan sesuai etika profesi. Ini ya, ini yang ada di aspek sikap. Untuk di KU-nya, di aspek keterampilan umum itu mengimplementasikan nilai-nilai teologi dan pancakesadaran pondok pesantren dan nilai keilmuan dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita merumuskan aspek ini, Bun, ini sebelumnya sudah pernah diterapkan oleh dosen kami, diantaranya ada dosen kami di BGMI itu sudah mencantumkan pencirian PT tapi di RPS, belum masuk ke CPL, sehingga agar nanti di CPL yang ada di RPS ini sesuai dengan yang sudah dirumuskan, maka muncullah beberapa aspek, satu poin dari beberapa aspek yang akan dimunculkan di RPS. Saya tampilkan dulu RPS yang yang awalnya tidak masuk kepada aspek yang dirumuskan oleh teman-teman. RPS. Ini Bun. Jadi sebelum ada yang namanya rumusan terkait CPL, kami membongkar dari beberapa trilogi dan pancakesadaran menjadi beberapa poin. Yang ini masuk dalam beberapa aspek yang ada di RPS. Seperti contoh trilogi dan pancakesadaran santri. Lah di pancakesadaran pesantren. Di pancakesadaran ini kami mengambil satu poin yang ada hubungannya dengan aspek yang ada di RPS. Semisal contoh menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, ternyata dari pencirian PT ini, pancakesadaran pesantren ini ada satu yang masuk kepada aspek ini. Di antaranya adalah kesadaran berilmu. Ini yang sebelum ada rumusan dari penilaian atau dari CPL yang ada yang diinkludkan dalam aspek itu sendiri, sehingga nanti selanjutnya untuk pembuatan RPS dosen sebagai perangkat pembelajaran ini sudah tidak akan muncul lagi yang namanya seperti ini. Akan muncul narasi yang sesuai dengan yang sudah dirumuskan di CPL itu. Saya masuk ke struktur yang sudah dibuat oleh kami. Sebelum ada yang namanya penyamaan atau pemerataan terkait penerapan MBKM ini,
seperti yang disampaikan oleh teman kami Pak Zainuddin itu tadi, ini semua mata kuliah dasar ini dipasarkan di semester awal atau semester 1, 2, dan 3. Oke, sehingga memungkinkan semua mata kuliah dasar ini selesai pada semester 1 dan 2. Cuman dalam rumusan MBKM ini ada perubahan sehingga dari beberapa mata kuliah, saya tulis di sini ada 15 mata kuliah yang menjadi mata kuliah PT dan fakultas yang dipasarkan di beberapa semester seperti yang disampaikan teman-teman, sehingga tidak serta-merta muncul dalam beberapa semester baik itu 1 dan 2, tapi ada di beberapa semester yang disebarkan dalam 8 semester itu. Di antaranya semester 1, 2, 5, 4 dan 5, 6 dan 7. Mungkin itu. Selanjutnya, karena sudah ada pemerataan sehingga mata kuliah pokok atau mata kuliah umum yang masuk ke PRON ini juga disebarkan di semester 1, 2, 3 sampai 5 sehingga nanti 4 sehingga nanti mata kuliah umum ini atau yang wajib ini sudah tidak dipasarkan lagi ketika masuk semester 5, 6 dan 7. Kenapa? Karena pemetaan 5, 6, 7 ini masuk kepada pemetaan skema MBKM yang sudah dirumuskan oleh perguruan tinggi. Begitu. Ini sama semua dari semua prodi DeFi. Jadi hitung-hitungannya di sebaran itu dari setiap semester ada 20 SKS yang akan ditempuh oleh mahasiswa dari setiap semester. Cuman ada di semester 7 yang hanya 18 KS. Saya tampilkan dulu sebarannya, Bun. Nah, ini sebaran yang apa namanya yang sudah kami buat. Di semester 5 ini ada 8, sedangkan semester 6 juga 8 mata kuliah yang ini yang akan dimasukkan ke skema MBKM di PT lain atau non PT. Ada RINDI dan juga ada yang di sini ini ada beberapa mata kuliah tambahan, Bun. Yang di semester 5 ada penelitian pengembangan, di semester 6 ada pembelajaran kelas rangkap. Nah, ini kenapa ada beberapa masukan dari stakeholder atau pengguna lulusan serta mitranya itu karena di sini pernah ada kejadian di satu lembaga ini ada guru yang memarahin muridnya sehingga tidak ada beberapa tidak ada semacam pendidikan kepada anak dari seorang guru. Sehingga kami juga memasukkan di sini di semester 7 ada yang namanya ini belum diganti. Ini mestinya edu parenting. Pendidikan parenting. Sehingga dengan adanya parenting ini, edu parenting ini memungkinkan guru juga tidak serta-merta memarahi murid atau siswa yang masih kecil karena masih belum perlu ada didikan semacam didikan yang punishment ya. Punishment kan belum bisa anak-anak punishment gitu kan ada tuh untuk anak-anak. Untuk yang pembelajaran kelas lengkap ini mengacu kepada masukan dari mitra yang mana ketika teman-teman ada teman mahasiswa sekarang ini MBKM santri ada di Wakatobi kalau tidak salah ya Wakatobi. Di sana juga mengajar sekaligus ber-KKN mengabdi. Di lembaga M itu ada beberapa kelas yang memang tidak ada gurunya, artinya kekurangan guru, sehingga kami memunculkan yang namanya mata kuliah pembelajaran kelas lengkap. Artinya dalam pembelajaran ini bagaimana nanti siswa yang sudah lulus bisa memposisikan diri sebagai guru yang bisa mengisi dalam 2 forum atau 2 kelas. Kalau memang nanti dalam lembaga itu kekurangan guru. Banyak di rumah kami juga karena kami dalam pedesaan ada beberapa lembaga yang memang kekurangan guru dengan indikasi beberapa faktor yang mengakibatkan guru tidak mau masuk di lembaga itu gitu. Mungkin hanya ini Bun yang bisa kami sampaikan dari beberapa penjelasan yang sebagai pelengkap dari teman-teman yang sudah menjabarkan dari awal. Terima kasih. Terima kasih Pak Rozi. Langsung ke mawon ya Pak Furqon.
Berarti ini MBK rencana untuk MBKM-nya di semester 5, 6, dan 7. Ya, 5, 6, 7. Manajemen. Non sewu, prodinya apa ya Pak tadi? PGMI. PGMI. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kak Farul Rosi kan kemarin yang bergaya itu ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Kalau ini ada PPL-nya ya Pak ya? PPL 1 yang di closing ya? Udah masuk di semester berapa? 6. Oh ya, kebetulan sudah. Berarti sudah. Di semester 7 juga sudah ada. Terus kalau untuk mewadahi, misalnya ikut magang-magang di mana nih? Di EduParenting bisa ya mungkin ya di EduParenting. Magang istilahnya di prodi kami masuk PPL nih. Oh, masuk PPL. Kalau yang magang pilih itu yang dari pemerintah itu, kalau ini kan kampus mengajar tuh PPL. Kalau ada yang benar-benar magang di seperti biro apa ya yang itu pendampingan orang tua itu yang parenting gitu. Oh, masih belum ke sana gitu. Oh, itu misalnya dilelah, nggak ada ya mahasiswa yang daftar kayak gitu ya? Belum. Kan ditawarkan itu. Jadi kalau yang seperti MSIB itu atau mungkin yang magang-magang itu ada ditawarkan oleh pemerintah pada saat mahasiswa ngeklik itu. Karena saya pengalaman waktu itu menjadi dosen pendamping MSIB, itu ada banyak tuh perusahaan-perusahaan yang didaftar oleh pemerintah. Kebetulan ada Indofood, Balai POM, Biostatistik, Telkom, Pertamina, banyak itu. Lah, kan itu nanti link mahasiswanya mendaftar, kemudian nanti diterima lah di situ. Nah, misalnya nih ada salah satu kayak mungkin ESQ gitu, nggak ada nih Pak? Belum ada ya. Nanti mungkin kayaknya di EduParenting deh kayaknya nanti. Ya, pokoknya yang penting sudah ada wadah untuk MBKM-nya, kurikulum untuk MBKM-nya, nanti tinggal penilaiannya bagaimana, disesuaikan lagi. Kalau KPAI ya kayaknya EduParenting itu, Bu. KPAI mana Pak? KPAI mau di Pak? Ada KPAI. KPAI maksudnya KPIJ, KPAI misalnya di itu ya Pak Setio ya Pak. Kak Seto ya, Kak Seto gitu ya. Itu parenting ya, misalnya tuh ada Kak Seto buka itu tuh ya, terus apalagi sekolah-sekolah yang kayak itu termasuk PPL apa ya, sekolah-sekolah yang homeschooling itu masuknya apa Pak? PPL juga homeschooling. Kalau ada orang yang ada mahasiswa misalnya daftar di homeschooling, ya ikut magang di homeschooling. Masuk ke seperti home visit itu kan? Masuk ke gitu. Ya coba deh nanti dilihat penilaian misalnya merancang ya, Bapak Ibu merancang, Bapak Ibu nanti merancang. Seandainya ini nanti ada mahasiswa yang ikut magang, itu nanti di mata kuliah yang direkomendasi apa, penilaiannya bagaimana. Kalau misalnya mengikuti yang kemanusiaan itu kriterianya, indikatornya apa, penilaiannya seperti apa. Kalau saya kalau penilaian yang MBKM yang mandiri kan seperti yang disampaikan teman-teman sudah ada kemarin tuh. Ini yang kalau misalnya ada yang ikut program pemerintah itu. Ya itu di luar itu. Ya meskipun mungkin nggak ada, tapi kita buatkan saja karena nanti ini untuk laporan aja. Apa? Siap. Nanti ya aja ini untuk legalitas saja, untuk legalitas. Tapi kan di lapangan tuh saya bisa paham sekali bagaimana mengerjakan di lapangan. Saya di kantor aja sudah teman-teman sudah mengok jangan terlalu ya Bu Ari ya. Iya. Ya nggak usah strik. Pokoknya yang penting ada ini. Itu ya Mas Manun, Pak. Panggilannya apa ini? Fator Rozi. Ini Fatur apa Fator? Memang Fator. Ya. Fathur Rozi. Fathur Tempat saya kan Fathur Rohmah.
Rektor kami Fathur Rahman. Aslinya kalau bahasa Arabnya ini Fathur. Karena iya Fathur karena ras Madura jadi bahasanya itu bahasa kasar, Fathur. Jadi direkognisi berarti ya. Ya, Pak. Mas Ranu. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rosi untuk pemaparannya. Berikutnya ada 2 prodi yang cukup unik, Prof. Ari dalam hal ini. Apakah nanti bisa mengakomodir MBKM atau memang karena memang salah satunya adalah prodi profesi, Prof. Jadi profesi nurse. Di sini ada Bu Baitus Soleha. Karena profesi nurse ini cukup unik kenapa? Karena 1 tahun kan, Prof. 1 tahun. Iya, betul. Ya mungkin dari kurikulumnya apakah memungkinkan? Karena memang kebanyakan praktek-prakteknya banyak begitu. Ya kemudian nanti berlanjut ke prodi pasca. Di sini ada Pak Umar Mansur yaitu di pendidikan agama Islam. Nah, kira-kira kalau untuk yang program pasca, kan sepertinya untuk ranah MBKM itu kan kecenderungan lebih banyak di yang prodi-prodi yang S1. Program sarjana saja. Kami persilakan Bu Baitus Soleha untuk memaparkan. Mohon bisa di unmute. Baik, terima kasih Pak Furqon. Suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof dan selamat pagi untuk semuanya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kurikulum untuk profesi nurse. Jadi di sini saya mempresentasikan MK dari profesi. Profesi ini merupakan lanjutan dari S1 keperawatan, di mana kami di sini murni nanti semuanya praktek di lapangan selama 1 tahun, seperti itu. Oh, luar biasa. Benar, di sini seperti yang Prof jabarkan tadi terkait dengan kebijakan terkait fakultas kesehatan ataupun prodi-prodi kesehatan, bahwasanya memang tidak diwajibkan untuk mengikuti MBKM. Cuman memang harapannya kami semua itu bisa melakukan hal tersebut. Sebentar Prof, ini kebetulan masih ada di acara ini pembaharuan kurikulum profesi nurse. Kebetulan di sini kami juga merangkai kurikulum MBKM untuk profesi keperawatan seperti itu, Prof. Karena memang karena kami itu tidak diwajibkan sehingga tarik ulur ini mau dilakukan apa tidak. Cuman beberapa universitas sudah melakukan hal tersebut. Salah satunya universitas mungkin di Brawijaya sudah, di UNER, di UNED, tinggal mungkin di UNUJA nantinya seperti itu. Di sini ada beberapa mata kuliah, ya. Di sini ada 36 SKS Prof di profesi nurse itu yang dilaksanakan selama 1 tahun penuh di rumah sakit. Jadi di sini ada kurikulum inti untuk profesi nurse yaitu sebanyak 29 dan 7 sisanya itu dari institusi. Kebetulan untuk yang di institusi ini kami mengambilnya komplementer karena memang keunggulan dari prodi sendiri yaitu perawatan komplementer. Di sini komplementer itu kami bagi karena 7 SKS di sini ada akupuntur, ada herbal, ada bekam dan juga ruqyah. Seperti itu. Jadi memang kami berkeyakinan bahwasanya penyakit dari seseorang itu tidak hanya dari fisik, tapi dari segi psikologisnya juga. Makanya di sini kami unggulkan sebagai keperawatan komplementer. Selain itu, kami juga ada keperawatan komunitas dan keluarga. Keperawatan komunitas dan keluarga ini cukup lumayan banyak SKS-nya karena memang mahasiswa itu diterjunkan ke lapangan itu kurang lebih 1,5 bulan, Prof. Nah, nanti sasarannya itu semua agregat. Jadi komunitas, semua komunitas itu nanti jadi sasaran kami. Salah satunya komunitas lansia, terus balita,
bumil, bahkan populasi rentan yang lainnya seperti yang berkebutuhan khusus. Jadi mahasiswa di situ melakukan pengkajian selama 1,5, bukan pengkajian selama 1,5 bulan, tapi selama 1,5 bulan itu praktek di lapangan, di mana mereka mengkaji apa atau hal apa yang menjadi problem di masyarakat. Mungkin di situ sasarannya kan tadi ada lansia, kami mengadakan posyandu lansia, pada bayi itu posyandu balita, bahkan bumil, dan juga ke sekolah juga, Prof. Sebenarnya di sekolah-sekolah kami juga melakukan kegiatan seperti screening dan lain sebagainya, penyuluhan, bahkan UKM juga kami libatkan dalam program komunitas ini, sehingga memang luaran dari komunitas ini sangat banyak sekali. Oke, dilanjutkan. Kita sebenarnya untuk keperawatan itu, kita itu sebagai perawat generalis, jadi semua lini kita rangkul. Termasuk di sini ada keperawatan gerontrik. Ini fokus kepada lansia, Prof. Lansia ya, geriatri. Ya, geriatrik. Jadi kami nanti 1 bulan itu mahasiswa akan kami tempatkan di panti jompo. Jadi di sana mahasiswa itu melakukan asuhan keperawatan dan melakukan pengkajian pada kebutuhan pada lansia itu. Jadi nanti itu diharapkan ada luarannya juga. Setelah itu ada praktek dasar profesi. Ini biasanya sudah ke rumah sakit, Prof. Jadi rumah sakit yang kita pakai adalah rumah sakit pendidikan yang minimal tipe B. Karena memang kami mengharapkan mahasiswa itu dibimbing oleh perseptorship. Jadi perseptor yang memang sudah legalitasnya terjamin. Dalam artian memang si A yang kita pilih di rumah sakit merupakan perseptor yang memang sudah punya sertifikat. Jadi kalau profesi ini sudah dibimbing oleh perawat senior yang sudah mempunyai titel escap nurse dan mempunyai legalitas sebagai perseptorship. Jadi kalau di bawahnya biasanya tidak kami tidak direkomendasikan. Kalau misalnya dia D3 perawat meskipun dia senior tapi masih D3 dan tidak punya legalitas, tidak kami rekomendasikan untuk membimbing mahasiswa profesi. Jadi praktek dasar profesi ini merupakan praktek yang dasar seperti kebutuhan manusia ya, seperti cairan dan lain sebagainya. Dan harapannya memang kalau di S1 kan mereka secara teori sudah dipaparkan sekian rupa, namun kalau di di praktek klinik ini mahasiswa itu sudah dijabarkan terkait dengan bagaimana dia melakukan secara mandiri. Karena dengan dia sudah lulus profesi nurse, dia akan bisa melakukan praktek nantinya setelah dengan catatan sudah lulus UKOM. Karena catatan pada profesi nurse ini, kami tidak bisa meluluskan mahasiswa kalau belum lulus UKOM, Prof. Itu yang berat bagi kami. Jadi mahasiswa meskipun sudah menempuh semester 1 dan 2 sudah lulus, cuman UKOM-nya tidak lulus, mahasiswa tetap menjadi mahasiswa kami seterusnya. Betul, dan betul. itu masih banyak, Prof. Statusnya masih semester 5 sekarang meskipun dia aslinya hanya 2 harusnya udah lulus. Iya, 2 udah lulus, tapi ya itu asosiasi itu membebankan kepada prodi terkait hal tersebut karena memang sangat berat sekali ya. AIPNI-nya bagaimana, Bu Ebetus? Dalam AIPNI asosiasi yang perawat itu, AIPNI itu, AIPNI itu sudah kebetulan memang AIPNI itu mensiasati hal tersebut. Makanya kemarin mahasiswa yang tidak lulus sampai berkali-kali karena bahkan ada mahasiswa kami ini sampai 5 kali tidak lulus gitu, Prof. Sampai ada kebijakan ya mungkin bukan institusi kami juga, institusi yang lain juga. Karena memang standarnya harus 80% ke atas untuk mendapatkan poin yang baik. Makanya strategi dari strategi oleh AIPNI itu sudah banyak dilakukan. Salah satunya mungkin ada ujian UKOM tersendiri dari PPNI. Jadi yang sudah tidak lulus beberapa kali ini sudah diadakan UKOM sendiri oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia gitu. Khusus untuk yang retikernya berkali-kali. Karena memang mahasiswa kami juga ada yang seperti itu. Dan kami juga merekomendasikan untuk dosen itu membiasakan diri untuk membuat soal vinyet, Dok. Jadi
Iya, biar mahasiswa udah terbiasa di UKOM itu soalnya seperti itu dan melakukan studi kasus pada pasien seperti itu. Makanya di Profesi Nurse ini ada karya ilmiah akhir. Harapannya memang mahasiswa melakukan evidence based practice, melakukan mini riset dan juga melakukan studi kasus seperti itu. Sehingga hal ya, itu Prof. Dilanjutkan ada keperawatan maternitas, Prof. Jadi ini khusus untuk perawat ini ya, perawat ibu hamil sampai dia melahirkan gitu. Jadi memang perawat nantinya kan perawat generalis, jadi semua hal itu bisa dilakukan. Jadi di sini ada praktek keperawatan maternitas, ada keperawatan anak yang nanti mungkin ditempatkan di ruang ICU, NICU seperti itu, Prof. Dan juga ada keperawatan gadar kritis. Lah ini biasanya mahasiswa kami taruh di IGD seperti itu. Ada juga praktek manajemen keperawatan, ada juga keperawatan jiwa. Untuk perawatan jiwa ini kami menaruh mahasiswa itu di RSJ, di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Jadi selama kurang lebih 1 bulan mahasiswa ditempatkan di sana untuk mengkaji keadaan pasien dengan nanti diagnosa yang berbeda. Seperti itu. Dan yang terakhir karya ilmiah yang tadi disebutkan, memang harapannya nanti mahasiswa ini menghasilkan luaran ya berbentuk mungkin hasil inovasi yang tadi mini riset ataupun evidence based practice ataupun studi kasus dengan studi kasus yang unik seperti itu. Makanya untuk profesi nurse ini full dilakukan di praktik lapangan. Jadi nanti pembimbingnya juga seperti itu, Prof. Jadi pembimbingnya itu sudah sesuai dengan ini home base masing-masing. Jadi ada keperawatan maternitas, berarti pembimbingnya di maternitas. Karena kalau perawat itu kan banyak, Prof. Anunya, Prof. Ada peminatan maternitas, ada KMB dan gadar. Itu, Prof, yang terkait dengan ini kurikulum untuk profesi nurse. Mungkin ada masukan, Prof, karena memang terus terang saja seperti yang Prof katakan, minat mahasiswa kami itu banyak sekali untuk melakukan MBKM. Cuman ya karena itu kebijakan itu ragu-ragu ya, dalam artian sudah tidak diwajibkan, ya akhirnya kita tarik ulur. Kadang-kadang juga Prof mau ini bingung, ini mau di apa namanya ya, nanti mau diakui mata kuliah apa misalnya. Tapi sebenarnya banyak sih, Prof, seperti misal kayak proyek kemanusiaan. Kami biasanya di Fakultas Kesehatan itu kalau misal ada bencana, kami menurunkan mahasiswa, Prof. Jadi kami menurunkan mahasiswa ke lapangan. Cuman itu tidak ada bentuk apresiasi untuk mahasiswa. Ya sudah, ya bentuk kemanusiaan aja. Sebenarnya kalau bisa sih itu diakui SKS. Jadi kita itu ada keperawatan bencana sih sebenarnya. Kalau ada bencana seperti Semeru kemarin, kami ya menurunkan mahasiswa kami yang sudah dapat materi dan lain sebagainya. Seperti itu, Prof. Itu saja mungkin, Prof, mohon masukannya. Terima kasih Bu Baitus Solihah. Panggilannya apa ini? Bu EL. Oh, Bu EL Solihah. Atau Bu Eli, Bu EL. Bu EL ya, Bu EL. Terima kasih. Memang leres yang disampaikan oleh Bu EL tadi bahwa karena memang di undang-undangnya itu perkecualian untuk bidang kesehatan. Namun animo mahasiswa bidang kesehatan itu banyak juga yang pengen ikut itu. Utamanya itu kalau pas buka ada MSIB. Nah, mereka akan mendaftar. Nah, mengapa mereka berlomba-lomba pengen ikut mendaftar? Nah, karena ada honornya di situ. Dan honornya lumayan, kan mereka senang. Nah, tinggal kita memfasilitasi, membuat kurikulum yang berisi mata kuliah yang bisa mewadahi atau bisa direkognisi dengan kegiatan mereka. Misalnya seperti ini, tadi Bu El menceritakan tentang kegiatan mahasiswa program kemanusiaan ya. Mungkin itu bukan misalnya bukan karena ikut yang program pemerintah nih, tapi mereka mungkin akan beraktivitas di program bencana di disaster itu ya, di Semeru itu. Nah, lebih baik dibuat mata kuliah mana atau praktik mana yang bisa mewadahi itu, sehingga mereka bisa direkognisi ya, dikonversi.
SKS-nya. Kalau saya di rekognisi ya kalau karena ini bukan pertukaran pelajar ya, karena ini kan kegiatan. Jadi bisa direkognisi aktivitas dia itu akan direkognisi ke mata kuliah menopo. Misalnya mungkin dia ke keperawatan keluarga dan komunitas. Sesuai kan di situ dia beraktivitas di disaster tadi ke kebencanaan. Nah, mungkin bisa kemudian ini kalau yang profesi itu kan memang hanya 1 tahun sih, 1 tahun. Berarti kan otomatis 2 semester itu kalau dipikir untuk MBKM semua, mosok yo arep MBKM semua, tapi kita juga ingat harus ada mahasiswa yang tidak ikut nih, karena ada yang mahasiswa yang tidak tertarik, tidak ikut MBKM, itu juga enggak apa-apa, itu sukarela, mau ikut boleh, enggak boleh, seperti itu. Nah, kalau yang kita memfasilitasi mahasiswa yang ingin ikut kegiatan MBKM itu. Nah, berarti dalam hal ini keperawatan Unuja itu membuat suatu apa ya, kayak platform ya, platform untuk kerjasama pendidikan dalam skema MBKM. Sudah ya, kira-kira sudah belum? Jadi misalnya praktek komplementer kesehatan akupuntur, Niko mana kira-kira yang bisa diajak kerjasama untuk seperti ini? Seperti itu. Kemudian praktek komplementer kesehatan herbal. Nah, ini kan juga nggak semua toh Bu, nggak semua mahasiswa itu ikut MBKM J. Nggak semua kan Bu. Ibu kita merancang gitu loh, kita merancang kan nggak semua. Betul. Itu kan mendaftar, dilala nggak keterima misalnya gitu. Dilala nggak keterima ya tetap kita ada mata kuliah ini toh, gitu. Praktek komplementer kesehatan akupuntur tetap kita punya mata kuliah itu. Oke, nah terus, bagi mahasiswa yang ikut program MBKM itu mau difasilitasi atau direkognisi ke mata kuliah yang mana. Nah itu monggo hak dari prodi, itu hak dari prodi. Kalau misalnya ya mungkin tutup mata, udah deh dimasukkan sini aja deh untuk mungkin ke dia apa ya, ke gadar dan kritis itu apa tadi? Gadar dan kritis. Oke, Prof. Praktek keperawatan gadar dan kritis, apakah ke arah sana ya? Mungkin bisa karena kemanusiaan, program bencana alam, nah mungkin akan dimasukkan situ, monggo. Ya, tapi kan ada syaratnya juga tuh maksimal 20 SKS. Nah, mereka berarti hanya berapa yang di rekognisi? Mosok ya ini kan 15 dengan 21. Totalnya saja tidak ada yang maksimal. 1 semester maksimal 20. Ini maksimalnya aja tidak memenuhi 20. Gitu kalau kita mau benar-benar ngikutin syarat MBKM itu. Jadi ya kembali lagi kita tadi ceplok-ceplok hanya 2 mahasiswa yang bisa mengikuti 2 SKS. Mungkin seperti itu. SKS yang lainnya mengikuti di dalam prodi sendiri. Ya mereka harus hanya mengikuti di luar. Tapi kan kalau mengikuti syarat yang 20, kita harus milih mana, habis nanti mata kuliahnya. Mereka keluar semua, padahal ada yang nggak cocok. Coba dilihat lagi sebentar, saya buka lagi ya, kalau saya ya. Syarat untuk mata kuliah tadi, per semester berapa? Bentar, saya lagi. Memastikan lagi aja. Peran perguruan tinggi. Ya, di sini ada peran perguruan tinggi itu adalah wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa. Dapat diambil atau tidak. Berarti saya mengambil nih, misalnya ada seorang mahasiswa mengambil. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester. Atau setara dengan 40 SKS. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Nah, sekarang ini sebanyak 1 semester. Sebanyak 1 semester. Itu monggo gimana Kalau saya ya maksimal 1 semester karena kalau ini 20 SKS 1 semester aja habis, mereka dianggap
dari mata kuliah yang nomor 1 sampai nomor 7 dianggap mereka ngambil semua, padahal mereka hanya berkegiatan sesuai dengan program yang diambil. Dia misalnya mengambil tadi kebencanaan tadi, apakah ya cocok dengan akupuntur, cocok dengan herbal, bekam? Kan nggak mungkin. Berarti hanya satu, misalnya keluarga dan komunitas. Itu Bu, kalau mau di MBKM-kan. Kalau mau ikut program MBKM yang pemerintah itu. Memang secara umum kalau kesehatan itu sudah bagus, sudah memiliki tempat praktek-praktek ya, PKL-nya itu ada juga di, kalau akupuntur nanti mungkin ke lembaga-lembaga akupuntur gitu ya Bu ya. Ini bagaimana Bu yang akupuntur? Ya, biasanya kalau akupuntur ini kita kerjasama, Prof. Jadi biasanya kita mendatangkan ahlinya yang mungkin beliaunya memang sudah expert di bidang akupuntur, herbal, bekam, dan juga ruqyah seperti itu. Jadi memang semacam mahasiswa dikasih pelatihan seperti itu, Prof. Oke. Nanti begini aja Bu, untuk laporannya disampaikan aja karena latar belakangnya bahwa ini kan adalah prodi profesi nurse, ya. Di mana prodi profesi ini adalah memang benar-benar profesi, mereka sudah memang berisi praktek-praktek, magang di berbagai tempat, itu disampaikan aja seperti itu. Nah, untuk mata kuliah yang terkait dengan kegiatan MBKM yang seperti saya tadi matur, misalnya Ibu merancang mahasiswa ini mengikuti program kemanusiaan, diterima di MBKM-nya pemerintah yang program kemanusiaan. Nah, itu nanti menyesuaikan mata kuliah yang bisa direkognisi oleh kegiatan tersebut yang mana. Gitu aja nanti. Jadi untuk laporannya seperti itu. Nah, untuk kedepannya kalau memang mau membuat kurikulum untuk MBKM, sepertinya sulit, Prof. Sulit, iya. Kalau menurut saya itu sulit. Sudah nanti malah digini loh, dikandani kok dikecuali kesehatan kok ini. Gitu ya. Ya, karena yang sudah mohon izin Prof. Karena yang sudah kami mapping ini mahasiswa nanti lulusnya atau selesainya itu pas pelaksanaan UKOM, Prof, gitu. Jadi kan dalam 1 tahun itu ada 3 kali UKOM. Jadi kami memaksimalkan untuk mengikuti UKOM tepat waktu. Betul. Ya, memang karena ada uji kompetensi itu sehingga dosen-dosen yang di bidang kesehatan memang fokusnya untuk bagaimana mahasiswanya itu bisa lulus, harapannya ya 100% kan gitu nggih, harapannya seperti itu. Kalau misalnya kan digenjot itu mahasiswa digenjot, diberi pengarahan, diberi pelatihan, diberi untuk pelatihan soal-soal, biasanya seperti itu kalau yang ada UKOM-nya ini. Nah, berarti nanti untuk laporannya demikian saja, dan kalau untuk bercita-cita membuat MBKM itu sebenarnya sudah ada mata kuliah yang terkait dengan kegiatan MBKM, tinggal Ibu misalnya terpaksanya ada mahasiswa yang memang menginginkan atau mendaftar di program pemerintah itu, ada mata kuliah yang bisa direkognisi. Nah, itu nanti dibuat aja Ibu. Jadi seperti mengarang indah, Bu. Jadi kalau yang tadi yang sesuai aja, magang, kemanusiaan, mungkin di desa ya, kunjungan desa. Kemudian mungkin riset akhir ya. Apalagi Bu yang bisa masuk di keperawatan itu? Dari 8 itu. Bersertifikat itu biasanya rumah sakit, ada Bu, rumah sakit itu. Yang magang bersertifikat independen itu ada. Betul. Saya pernah baca di rumah sakit ya. Nah, mungkin di situ misalnya itu ada mahasiswa yang mendaftar itu dan diterima. Nah, itu berarti menyediakan mata kuliah yang bisa direkognisi. Nah, seperti itu aja sementara ini. Tapi ya sebenarnya nggak bisa, nggak relevan kalau menurut saya, nggak relevan, nggak logis gitu loh. Kan nggak logis ya. Berarti nanti berarti nanti MBKM tersendiri, Prof. Iya, malah begitu. Nanti malah tidak dipaksakan memang karena memang tidak disarankan untuk kesehatan, jadi diperkecualikan. Jadi tidak harus menyediakan kurikulum untuk yang MBKM untuk bidang kesehatan, apalagi profesi ini yang hanya 2 tahun. Jadi kalau saran saya seperti itu Bu, untuk pemenuhan
laporan kalimatnya demikian saja. Malah lucu nanti Bu, nggak logis loh. Ini ngomong kesehatan tuh sudah dibilangin kok, Iya, nggak betul. apa-apa. Jangan dipaksakan. Ya gitu. Jadi, Sebenarnya harapannya itu lagi Prof. Ini kan mahasiswa memang full ke klinik, artinya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Dan itu ternyata biaya itu sekarang itu sangat meningkat sekali untuk biaya praktikum itu. Makanya kemarin itu sempat berpikir kalau seandainya program ini dibiayai pemerintah kan lebih enak gitu, tidak terlalu itu mahasiswa seperti itu Prof. Terus terang saja semakin setiap tahunnya itu naik biaya rumah sakit, makanya biaya untuk praktek profesi itu membengkak, Prof. Seperti itu. Iya, betul. Mungkin sharing ya dari mahasiswa berapa, dari pemerintah berapa gitu, mungkin sharing. Iya, betul. Ya, betul ya. Khusus untuk yang ke rumah sakit itu memang kalau ke rumah sakit itu berat anunya. Dan ada dijudesin juga ya kalau di rumah sakit. Iya, betul. Mahasiswa sudah praktek, sudah tepat waktu, sudah mematuhi perawat seniornya, bayar lagi Prof kan gitu. Sedangkan kalau program pemerintah ini magang sudah digaji kan enak gitu Prof. Beda dengan perawat seperti itu. Iya, juga makanya itu. Ya, banyak yang cerita-cerita demikian. Ini Bu, nanti seperti itu aja. Besok kita bisa pada pertemuan ke-7 dan 8 kita bisa diskusi lagi dari hasil pertemuan ini nanti seperti apa pada saat pertemuan yang ke-7 ke-8. Mas Banur, Pak Furqan, Mas Banur, Bu AL, Sama-sama. Terima kasih Bu Harwin. Baik. Terima kasih Bu AL. Insya Allah itu adalah pemaparan terakhir untuk hari ini, Prof. Ari, karena memang sudah sampai. Insya Allah besok kita lanjutkan ke prodi-prodi. Nanti ada prodi di program pasca, kemudian di prodi di pasca, kemudian di sosial humaniora, dan juga ada di teknik. Insya Allah besok dijadwalkan untuk pemaparannya. Barangkali demikian untuk sesi hari ini di hari keempat. Sebelum itu mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini dengan menghidupkan video masing-masing dengan posisi yang pas, kemudian yang enak. Kalau Pak Rozi bisa model yang berbeda-beda, ganti gaya. Iya Pak Rozi, monggo. Monggo Pak Fawaid, Pak Basit, Pak Mualim, Pak Munif, Pak Sulis, dan rekan-rekan yang lain izin untuk mendokumentasikan untuk sesi hari ini. Baik. Oke, baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Monggo Pak Rosi. Pak Rosi, nah. Oh, oke, diulang. Baik, diulang. Biar Pak Rosi. Monggo Pak Rosi. Nah, ganti gaya Pak Rosi, jangan begitu lagi. Todus lidahnya keluarkan Pak Rosi. Oke, baik. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sampun. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pada sesi hari keempat. Insya Allah besok kita lanjutkan di jam yang di hari siang, gitu, Prof. Jam 1, jam 1. Rabu siang. Mohon nanti saling mengingatkan antara satu peserta dengan yang lain. Saya kira demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.